pagi ini kita Advance Class Rabu 31 Januari 2024 ya. Nah, untuk yang Advance Class sebelumnya ada yang ditonton ulang nggak atau ada yang kurang jelas nggak? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya ya. Advance Class sebelumnya itu ada yang kita mempelajari tentang risk management yang saya bilang dengan lempar koin pun kalau kita menerapkan risk management yang bagus, tentu hasilnya akan baik-baik saja. Itu ada yang diikutin nggak? Biasanya sih nggak ada yang ngikutin ya. Suruh lempar koin biasanya sih nggak mau lempar semuanya. Nah, tapi itu tergantung ke kalian semua. Maksudnya materi-materi advance class yang saya berikan itu semuanya dari upload di channel YouTube-nya TPFX Palembang juga, nanti bisa di review ulang atau bisa ditonton ulang. Untuk hari ini mungkin saya akan sedikit kasih sedikit ilmu tentang Fibonacci ya. Pernah dengar istilah Fibonacci? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang belum ya. Jadi ada orang yang memakai teknik entry-nya memakai Fibonacci untuk sejarah terjadinya atau penemuannya Fibonacci. Mungkin saya nggak jelasin di kesempatan pada hari ini. Saya akan mengajarkan sedikit gimana sih cara memakai teknik Fibonacci atau biasanya orang pakai teknik Fibonacci itu untuk hal yang seperti apa. Nah, tapi perlu kalian perhatikan juga untuk memakai yang namanya teknik entry ataupun yang memakai indikator itu kalian tetap harus punya platform untuk menganalisa, entah itu menggunakan dari chartnya MetaTrader 4 ataupun memakai platform yang saya pakai ini TradingView ya. Jadi percuma kalau advance class yang saya berikan selama ini, tapi kalau nggak pernah diterapin dengan menggunakan platformnya aja nggak tahu apa itu TradingView aja nggak tahu apa itu time frame aja nggak tahu, ya berarti advance class berikutnya juga kemungkinan kalian nggak akan mengerti ya. Oke, jadi ini hari ini kita akan belajar tentang Fibonacci. Nah, Fibonacci itu ada dua. Yang pertama itu orang biasa sebutnya Fib retracement ya. Retracement itu seperti apa tuh? Nah, ini retracement. Yang pertama Fib retracement, yang kedua itu ada namanya Fib extension. Nah, ada dua. Jadi gimana cara pakainya? Itu Fib yang retracement ini ada golden ratio-nya atau ada angka emas rasionya itu di angka untuk yang retracement ya. Ini golden ratio-nya di angka 0,618. Jadi saya jelaskan di apa itu angka 0,618. Lalu di Fib extension itu golden ratio-nya itu di angka 1,618. Nah, maksudnya seperti apa ini? Kita bahas dulu yang retracement ya, yang golden ratio-nya di 0,618 itu maksudnya seperti apa? Kalau kita ambil perbandingan 0,618 ini kan berarti di atas 0,5 ya. Jadi contoh misalkan saya ambil garis di sini. Misalkan harga naik dari sini ke sini. Harga naik dari poin A, kita kasih ini poin A, harga naik ke poin B. Nih ya. Nah, kalau 0,5 dia berarti dari A ke B ini setengahnya ya. Nah, cara ngambil indikator atau tools Fibonacci itu kalau di TradingView itu di sini di yang di kursor saya ini ya. Ini kalau saya dekatkan ada tulisan kecil itu Fib retracement ya.
Nah, sama aja Fib retracement ini bisa dipakai untuk kedua Fibonacci ini. Jadi toolsnya atau iconnya yang ini kalau di TradingView ya. Nah, ini kalau saya klik, misalkan kita mau cari Fib retracementnya dari harga A ke harga B. Jadi misalkan harga bergerak dari A ke B, kita mau cari retracementnya atau yang sering saya bilang itu biasanya harga akan pullback ya. Itu biasanya dia pullbacknya sampai di sekitar mana. Nah, itulah gunanya Fibonacci retracement. Biasanya mencari arah pullbacknya harga itu di sekitaran mana. Nah, golden ratio-nya di sekitaran 0,618 ya. Ini sudah saya klik Fib retracement-nya. Cara pakainya di titik yang A ini, sini ya kursornya, diklik, terus selanjutnya kursornya diarahin sampai ke harga di B, tingginya di berapa ini. Kalau kalau digerakin ya ke arah sini ya. Ini lalu diklik ya. Nah, ini perbandingannya, ini 0, ini 0,5, ini 1 ya. Nah, yang seperti tadi saya bilang 0,618 itu kan berarti lebih dari 0,5. Sedangkan di sini 0,5. Nah, cara settingnya karena sini saya nggak pakai 0,618 itu kalau ngemunculinnya, ini kita klik yang Fibonacci-nya tadi. Di sini ada semacam tombol setting ya atau properties ya. Di sini setting di stylenya ini Fibonacci retracement ini. Nah, ini ada kolom-kolom yang bisa diisi. Nah, kebetulan yang tadi tampak 05 ini karena saya mengisi kolom ini dengan angka 05 dan dikasih centang supaya kelihatan di layar ya. Nah, ini saya matikan. Nah, golden ratio-nya tadi yang ini di 0,618. Berarti tinggal di input aja. Misalkan nih, ini saya klik. Ini min satunya saya ganti 0,618. Ini warnanya biru, 05-nya saya matikan. Saya oke kan. Nah, berarti ini yang 05 tadi nggak ada lagi. Yang saya pakai adalah si golden ratio-nya ini di angka 0,618 yang di warna biru ini ya, kelihatan nggak ya? Inilah rasio perbandingan dari jarak dari harga A ke harga B itu kalau dia diambil perbandingannya sebanyak 0,618 itu di level harga mana di garis biru ini. Saya kasih jelas lagi nih. Kalau dia 0,618 itu di sini berarti. Sekarang saya tambahin dengan garis kuning ya. Jadi kemungkinan biasanya orang memakai Fibonacci retracement ini pada saat ingin mengukur ketika harga dari A menuju ke B, nanti dia pullback-nya itu sampai di mana. Biasanya sampai di golden ratio-nya Fibonacci di level harga ini di sekitaran sini, di sekitaran eh, golden ratio 0,618 ini ya. Jadi Fibonacci retracement ini digunakan untuk mengukur harga pullback-nya. Nah, yang kedua, ini Fib extension itu digunakan nya kapan? Nah, kalau tadi yang pertama, ini saya hapus dulu ya. Yang ini. Jadi ketika harga dari A ke B, biasanya dia akan pullback. Pullback-nya kemana? Pullback-nya ke golden ratio Fibonacci yang di 0,618. Nah, yang kedua, extension-nya ini dipakai di mana? Itu biasanya ketika harga sudah pullback, Fibonacci extension ini dipakai untuk mengukur kalau harga naik lagi itu dia akan mencapai mana. Kan harga bergerak seperti ini ya, harga bergerak naik, pullback turun, baru dia naik lagi, biasa seperti itu kan. Nah, Fibonacci extension yang kedua ini dipakai untuk mengukur ketika harga sudah pullback dari B, saya kasih ini swing C ya, ini. Jadi harga dari A ke B, pullback ke C. Nah, biasanya orang pakai Fibonacci extension ini yang kedua itu untuk mengukur setelah dari C dia akan misalkan ini harga akan menuju ke area D.
Nah, biasanya orang mengukur itu dari C ke D itu sampai di mana harga akan capai, itu baru pakai yang Fibonacci yang kedua ini, yang extension. Cara mengukurnya seperti apa? Nah, di Fibonacci extension ini kita tahu golden ratio-nya bukan yang 0,618 tapi adalah 1,618. Berarti yang seperti yang tadi yang di tools Fibonacci ini, kalau saya klik lagi, ini kan tadi kita ngukur dari A ke B, kita taruh kursornya dari A, takin di B sini, high-nya di B sini, angka nolnya di B, A-nya 1, dia dapatlah di 0,618-nya di C ini ya. Nah, ini kalau saya ubah lagi settingannya di sini, ini kan cuman ada 0, 1, dan 0,618. Nah, ini saya ada 1,618 tapi tadi nggak centang ya. Ini coba saya centang nih. Jadi sekarang di settingan Fibonacci ini itu sudah ada semua. Yang golden ratio-nya yang retracement ada 0,618, yang extensionnya juga sudah ada 1,618. Ini saya okein. Nah, berarti di settingan Fibonacci ini sudah bisa nih kita cari untuk yang retracement ataupun yang extension, karena golden ratio-nya sudah di-input tadi ya. Nah, cara pasangnya gimana? Ini saya hapus dulu misalkan Fibonacci-nya. Berarti kan sekarang kita mau mengukur harga dari C ke D, itu D-nya di mana? Apakah D-nya di sini? Apakah D-nya naik lagi atau di mana? Nah, itu mengukurnya pakai yang kedua Fibonacci extension ya. Cara mengukurnya beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini saya klik lagi. Kalau yang pertama dari A ke B kursornya, sekarang kita ganti kursornya dari B itu ke C, karena terakhir harga pullback ke C. Misalkan C-nya di sini ya, sini. Nah, baru bisa dilihat di sini. Kalau dilihat golden ratio-nya yang extension tadi ini adalah 1,618 itu di sini. Jadi kemungkinan kalau harga belum bergerak dari C ke D, kita mau cari tahu kira-kira dia dari C ini ke D-nya seberapa jauh sih. Kurang lebih dia akan kena di golden ratio extension-nya itu di angka 1,618. Kurang lebih harga akan mencapai titik D-nya itu di sini. Itu menggunakan Fibonacci. Nah, contoh seperti yang kemarin misalkan, hmm, kalau nggak salah kemarin yang di Nasdaq ya, karena Nasdaq kan harganya all time high nih, nggak ada histori Nasdaq sebelumnya itu pernah mencapai harga berapa. Nah, biasanya orang mencari tahunya itu pakai Fibonacci extensionnya ya. Jadi misalkan nih kalau kita, tapi itu eh, untuk mengukur Fibonacci-nya itu saya nggak jarang pakai juga, karena menurut saya itu agak subjektif ya. Karena kita harus menentukan swing-swingnya itu berdasarkan dari tiap-tiap orang mungkin beda-beda. Nah, contoh seperti Nasdaq ini kemarin kalau sebelum ini terjadi kan tertingginya itu di sini, tertingginya itu yang ini kan. Kalau sebelum ini terjadi ya, ini tertingginya di sini. Kalau saya kasih garis, ini tertingginya kemarin di sini sebelum dia ngebentuk ini. Nah, setelah harganya turun pullback, ini kan sama seperti mirip tadi yang misalkan kita cari. Ini yang harga dari A, ini kan? Ini yang A tadi kita simulasikan di sini, atau saya ambil yang tadi ya. Nah, ini kan mirip dengan yang, oh sebentar, kan bisa saya gambar ulang aja ya. Ini kan mirip seperti yang tadi kan. Ini yang A yang tadi kita gambar di sini, ini B-nya di sini, ini B-nya di high-nya ini. Nah, misalkan kita mau cari dia pullback-nya sampai di mana, retracement-nya tadi pakai yang Fibonacci
retracement. Kalau saya contohkan ini ya, saya ambil lagi. Ini dari A, saya tarik garis Fibonacci-nya sampai ke ini B ya. Ini B. Nih, golden ratio-nya itu tadi kan 0,618 ya. Nih, kalau kalian lihat harga kurang lebih pas nggak ke area biru ini yang di golden ratio-nya 0,618 ini ya. Di harga pullback pas begitu di harga golden ratio-nya Fibonacci ini. Inilah yang tadi kita gambarin dengan huruf C, benar nggak? Ini tadi huruf C-nya kita gambarin tadi kan. Ini C-nya. Nah, sekarang kita kan mau cari dia akan naik lagi tuh D-nya di mana kan? Itulah pakai yang Fibonacci yang kedua yang extension. Nah, ini saya hapus dulu karena retracement-nya sudah dapat, kurang lebih dia akan pullback sampai di golden ratio-nya ini, harganya di berapa di sini ada angka di belakang ini harganya ya. Ini golden ratio-nya, ini harganya. Nah, sekarang kita mau cari, ini saya hapus dulu. Sekarang kalau ini belum terjadi, kita kan mau cari dia kurang lebih D-nya akan kemana. Sama seperti yang tadi kita ukur, berarti kita pakai Fibonacci-nya yang extension, tapi kita ngukurnya dari B, swing high yang di B tinggi ini, ke C, sini. Nah, ini kalau saya klik, kalau extension berarti golden ratio-nya di 1618 kan, saya kasih warna ini aja ya, warna 1618-nya saya kasih warna hijau ya. Nih, nah jadi Fibonacci extension-nya yang kedua itu bisa dipakai untuk mencari harga setelah dia pullback dari C, D-nya di mana ya. Ukurnya dari B, tarik ke C tadi, atau saya ulang lagi. Ini cara pakai extensionnya. Kalau ini belum terjadi, harga sudah pullback ke C. Kalau dia naik lagi karena all time high, kurang lebih harga akan ke level mana. Itu nariknya dari swing high B ini ke C, ini C ini. Jadi angka 0 ini dipas-pasin dengan low-nya si C ini ya. Nih kalau diklik, udah. Nah, inilah garis hijau ini adalah golden ratio-nya yang 1618 tadi ya. Nah, jadi kita tahu kalau dia dari harga dari C kurang lebih kalau dia naik itu bisa sampai level mana? Bisa sampai level di golden ratio-nya itu yang di garis hijau ini itu di sini. Nah, jadi kemarin harga naik sampai di sini bahkan lebih sedikit baru dia turun lagi. Nah, sama seperti yang pertama tadi. Kalau misalkan kita ngukur dari A ke B dia pullback, sekarang D-nya udah dapat. Ini D yang seperti tadi kita tandainya. D-nya kurang lebih di sini. Nah, ini swing high-nya inilah yang D sekarang. Nah, ini kalau Fibonacci-nya saya hapus lagi. Nah, kurang lebih ini adalah cara memakai tools atau indikator Fibonacci seperti yang tadi saya jelaskan di awal ini. Ada Fibonacci uh, retracement dan ada yang extension ya. Ini Fibonacci-nya, ini contoh cara kerjanya, ini yang di market yang diterapin ya. Nih ya, nih ini Fibonacci yang pertama retracement untuk mengukur pullback-nya, yang kedua extension untuk mengukur ketika harga expand atau extend itu sampai di level mana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk Fibonacci? Ya, kalau nggak ada yang tanya, mudah-mudahan paham ya. Jadi ini adalah salah satu ilmu juga yang sering dipakai orang untuk mengukur harga, pergerakan harga, pullback ataupun extension dengan memakai Fibonacci. Mungkin itu aja advance class hari ini. Selamat pagi, terima kasih.